Muhammad Abdul Malik, Saya Rizky Dwi Putra. kami dari 10 MIPA 5 SMA AN 90 Jakarta. Yes. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pada pertemuan kita pada pagi hari ini, kita masih membahas tentang kinematika, yaitu kinematika untuk pertemuan kedua. Sedikit mereview kembali materi kita pada pertemuan sebelumnya. Apa itu kinematika gerak lurus? Ya, kinematika gerak lurus merupakan ilmu yang mempelajari tentang gerak benda pada lintasan lurus tanpa mempertimbangkan penyebabnya. Kemudian, apa itu gerak? Nah, gerak merupakan perubahan posisi suatu benda terhadap titik acuannya. Atau bisa kita juga katakan, gerak merupakan perubahan posisi suatu benda terhadap titik pengamatan. Kemudian, apa itu kecepatan? Kecepatan merupakan perubahan posisi tiap satu satuan waktu. Secara matematis, kecepatan dapat kita uraikan sebagai V sama dengan S2 dikurangi S1 dibagi T2 dikurangi T1, atau bisa kita ringkas sebagai delta S dibagi delta T. Nah, dengan catatan delta S merupakan perubahan posisi benda, kemudian delta T merupakan selang waktu yang diukur. Nah, dari persamaan V sama dengan delta S per delta T juga bisa kita temukan persamaan baru, yaitu S sama dengan V delta T untuk menentukan perpindahan yang dialami oleh suatu benda dengan bergerak dengan kecepatan tertentu. Apakah kecepatan dan kelajuan itu sama? Ya, jawabannya adalah berbeda. Kalau kecepatan merupakan perubahan posisi tiap satu satuan waktu, kalau kelajuan merupakan panjang lintasan atau bisa kita katakan sebagai jarak yang ditempuh tiap satu satuan waktu. Nah, bisa kita gambarkan dengan ilustrasi berikut ini. Nah, untuk menentukan kelajuan, kita gunakan garis berwarna ungu yang merupakan lintasan gerak benda. Sedangkan untuk menentukan kecepatan, kita gunakan garis yang berwarna merah, di mana garis berwarna merah ini hanya mempertimbangkan posisi awal dan posisi akhir benda. Selain dari definisinya, kecepatan juga bisa dibedakan dengan kelajuan, yaitu kecepatan sebagai besaran vektor, sedangkan kelajuan sebagai besaran skalar. Kemudian, apa itu percepatan? Percepatan merupakan perubahan kecepatan tiap satu satuan waktu. Bisa kita definisikan sebagai A sama dengan V2 dikurangi V1 dibagi T2 dikurangi T1, atau delta V dibagi delta T, dengan delta V merupakan perubahan kecepatan dan delta T adalah selang waktu yang diukur. Dari persamaan ini, kita juga bisa menuliskan sebagai V sama dengan A dikali T. Nah, kita ke gerak lurus. Pada level SMA, gerak lurus dapat kita bagi menjadi dua, yaitu gerak lurus beraturan atau GLB dan gerak lurus berubah peraturan atau GLBB. Kemudian GLBB sendiri kita bisa bagi menjadi dua, yaitu GLBB yang dipercepat dan GLBB yang diperlambat. Apa perbedaan GLB dan GLBB? GLBB dan GLBB. GLB dia memiliki kecepatan konstan. Kita bisa katakan benda yang bergerak secara GLB kecepatannya tidak pernah berubah, dia selalu tetap, baik nilainya maupun arahnya.
Berbeda dengan GLBB, kecepatan pada gerak GLBB dia tidak konstan. Kemudian perbedaan yang kedua adalah GLB tidak memiliki percepatan, atau bisa kita katakan percepatan pada GLB bernilai 0. Sedangkan pada GLBB percepatannya tidak bernilai 0. Pada gerak lurus beraturan atau GLB, kita memiliki 3 buah grafik, yaitu grafik perpindahan versus waktu, grafik kecepatan versus waktu, dan grafik percepatan versus waktu. Grafik yang pertama yaitu perpindahan versus waktu. Pada gerak GLB ditandai dengan berupa garis lurus yang miring. Kemudian grafik kecepatan versus waktunya merupakan garis lurus yang mendatar. Ini menandakan dari waktu ke waktu, dari perubahan T yang berapapun, kecepatan V-nya selalu tetap. Kemudian percepatan versus waktu, karena nilai percepatannya selalu 0, bisa kita gambarkan seperti gambar berikut ini. Dalam kehidupan sehari-hari, GLB dapat kita jumpai pada peristiwa pesawat yang terbang sudah berada di atas ketinggian aman. Nah, pada ketinggian ini pesawat relatif bergerak secara GLB. Mereka bergerak dengan kecepatan konstan. Kemudian bisa kita juga jumpai pada peristiwa mobil atau kendaraan yang bergerak di jalur tol. Bisa juga kita jumpai ketika kita melakukan percobaan viskositas, yaitu bergeraknya benda pada suatu aliran fluida tertentu sehingga dia bergerak turun dengan kecepatan konstan. Kemudian pada GLBB seperti tadi kita ada 3 grafik, yaitu grafik perpindahan versus waktu ditandai garis melengkung seperti gambar. Kemudian grafik kecepatan versus waktu ditandai dengan garis lurus yang miring. Ini ditandai bahwa pada gerak GLBB kecepatannya itu selalu berubah, namun perubahannya itu selalu teratur. Nah, sedangkan percepatan versus waktunya itu berubah garis lurus, namun dia tidak berada di sumbu X, dia berada di luar sumbu X. Ini maksudnya apa? Ya, ini maksudnya percepatan pada GLBB itu konstan, namun nilainya itu tidak 0. Nah, persamaan pada GLBB itu ada 3. Yang pertama itu S sama dengan S0 ditambah V0T ditambah setengah AT kuadrat. Persamaan yang kedua itu VT sama dengan V0 ditambah AT. Dan persamaan yang ketiga itu VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2AS. Nah, peristiwa GLBB dapat kita jumpai ketika pesawat yang pada posisi landing maupun take off. Nah, pada peristiwa ini pesawat bergerak secara GLBB. Kemudian juga bisa kita jumpai pada peristiwa benda jatuh bebas maupun benda yang dilemparkan vertikal ke atas. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.